Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan video analisis yang berjudul Pengaruh Korupsi Bansos COVID-19 di kalangan birokrat terhadap perekonomian Indonesia. Next. Yang pertama ada KKN. Secara harfiah, korupsi dapat berarti penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Dalam istilah hukum, korupsi merupakan bagian dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi ini dapat timbul dikarenakan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk menahan nafsu untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini didukung dengan adanya sistem akuntabilitas pemerintahan yang lemah. Di samping itu juga ada peluang untuk melakukan korupsi karena pengawasan yang tidak memadai. Korupsi juga mencakup dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup dua hal, yaitu ada dorongan kebutuhan, di mana seseorang berbuat korup karena terpaksa akibat desakan kebutuhan. Yang kedua ada dorongan keserakahan yang dikarenakan keinginan untuk hidup mewah. Faktor eksternal ini ada lingkungan yang mendukung, misalnya sikap permisif dari masyarakat terhadap tindakan korupsi. Yang kedua ada kolusi, yaitu kerjasama secara melawan hukum antar pemerintah atau antar pemerintah dan pihak lain yang dapat merugikan orang lain, masyarakat, atau bahkan negara. Selanjutnya ada nepotisme, yaitu perbuatan pemerintah secara melawan hukum yang mencapai kepentingan pribadi atau keluarganya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Next. Selanjutnya ada kondisi perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan para elit politik atau pemerintah di Indonesia. KKN ini sudah banyak terjadi di Indonesia. Praktik ini telah menjadi tradisi dan budaya yang mendarah daging dalam masyarakat. KKN merupakan produk relasi sosial, politik, dan ekonomi yang bersifat diskriminatif, alienatif, tidak terbuka, serta melecehkan kemanusiaan. Kekuasaan dianggap sebagai privilege bagi suatu kelompok yang bersifat tertutup dan menempatkan bagian lain sebagai objek yang dikucilkan. Setiap bentuk kekuasaan yang tertutup biasanya akan menimbulkan KKN yang berkembang luas. Dalam era transisi di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie, istilah KKN resmi menjadi istilah hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Next. Di sini juga ada peringkat korupsi Indonesia berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi CPI tahun 2020 yang dirilis oleh Transparency International (TI). Indonesia mendapat skor 37 dan menempatkan peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. TI memberi skor yang dimulai dari 0 yang berarti sangat korup dan 100 yang berarti sangat bersih. Walaupun Indonesia turun menjadi 37, skor ini masih lebih baik daripada beberapa negara di ASEAN. Menurut survei, pada tahun 2019, Indonesia memiliki skor 40 dan pada tahun 2020 turun menjadi 37. Hal ini terjadi karena tiga hal, yaitu ada lemahnya hukuman, lalu juga aturan terkait korupsi yang berubah-ubah, dan sistem yang sudah mengakar di parpol. UU Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor nomor 31 tahun 1999 dan nomor 20 tahun 2001 tentu saja dipreteli dan hukumannya terus diringankan. Ditambah lagi dengan adanya program pengurangan hukuman atau remisi, jika pemberlakuan hukuman terus saja seperti ini, maka akan sangat sulit bagi Indonesia untuk mencapai memperbaiki indeksi persepsi korupsinya. Next. Selanjutnya itu adalah pengaruh korupsi dalam perekonomian Indonesia. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Korupsi memiliki konsekuensi yang dapat mengurangi tingkat investasi Indonesia, terus juga menurunkan produktivitas belanja publik, mendistorsi alokasi sumber daya, dan pada akhirnya itu berimbas pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Menurut Merdell, dalam Editorial into the Poverty of Nation menyatakan bahwa korupsi itu dapat menyebabkan efisiensi yang lebih rendah dan pada akhirnya itu memberikan hambatan bagi pembangunan suatu negara. Argumentasi tersebut didasarkan pada tindakan sengaja yang dilakukan oleh para pejabat publik dalam memberikan pelayanan yang lambat terhadap masyarakat untuk memperoleh uang suap yang lebih banyak. Next. Teori utama yang kami gunakan dalam menganalisis kasus ini adalah teori liberal klasik, di mana dalam teori liberal klasik ini ada turunannya, yaitu libertarian perspektif dan neoklasikal generasi kedua. Selanjutnya, next. Di mana teori utama liberal klasik ini menurut Adam Smith
di mana dia mengatakan bahwa Smith beranggapan bahwa yang berhak menentukan apa yang terbaik untuk individu itu adalah individu itu sendiri. Sedangkan pemerintah atau negara itu tidak boleh menghalangi aktivitas dari pelaku ekonomi. Pendapat Smith ini juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak boleh menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang dan tidak memberikan akses mudah bagi kelompok kepentingan demi mendapatkan keuntungan lebih. Sebab tugas dan kewajiban pemimpin itu adalah untuk kesejahteraan atau mesejahterakan rakyatnya. Yang berikutnya ada libertarian perspektif. Libertarian merupakan percabangan dari liberalisme, namun sedikit berbeda dari liberalisme. Liberalisme ini apabila dilihat dari konsep political science bahwa liberalisme menginginkan sedikit intervensi dari negara, tetapi pada esensinya masih percaya bahwa peran negara itu harus ada, meskipun perannya terhadap masyarakat dan pasar harus dibuat sedikit mungkin. Ada 3 hal yang disetujui pakar dalam liberalisme peran negara terhadap masyarakat dan pasar. Pertama, libertarian pada esensinya dipahami sebagai kebebasan secara mutlak yang diperoleh oleh individu. Kedua, libertarian mendukung perspektif kapitalisme yang menurutnya sistem ekonomi yang terbaik untuk diadopsi karena bersifat fair competition. Tapi libertarian tidak setuju dengan sistem yang berbasis pada corporatism karena akan menghasilkan sifat yang unfair competition dan ada unsur KKN-nya. Yang ketiga, they do not support involvement of politics, take care of business because it will be business of politics. Libertarian tidak mendukung adanya campur tangan politik untuk mengurusi urusan bisnis, dikarenakan setiap partai politik itu memiliki tujuan yang sebenarnya bukan untuk melayani masyarakat, tapi bagaimana sumber kekayaan itu bisa dipertahankan dan bisa dieksploitasi sumber kekayaan yang baru. Yang kedua ada teori ekonomi klasik generasi kedua. Pakar neoklasik mengatakan bahwa pasar itu merupakan bentuk persaingan tidak sempurna yang bisa berbentuk kompetisi, monopoli, dan oligopoli. Ketika pasar tidak menjadi sempurna, maka akan memberikan peluang bagi tokoh politik, yaitu dengan ikut campurnya dalam memperbaiki ketidaksempurnaan yang ada di pasar. Dengan ikutnya pemerintah dalam mengatasi permasalahan, pengusaha juga berusaha bagaimana bisa mempengaruhi para pengambil keputusan agar dapat menciptakan halangan masuk ke pasar. Tidak hanya itu, pengusaha juga bisa melobi pengusaha dalam meregulasi industri demi kepentingan usaha para pengusaha tersebut. Sehingga kebanyakan regulasi tersebut dilakukan atas desakan kelompok kepentingan atau pressure groups. Next. Selanjutnya ada kritik dari neoklasik, yaitu tidak setuju dengan state-centered approach, karena melihat bahwa itu memberikan 3 model sangat buruk terhadap pasar, di mana 3 model ini merupakan pendekatan yang berasal dari Marxism. Yang pertama ada model power-seeking politician, yaitu politisi yang tidak mau bekerja tapi ingin menguasai sumber-sumber produksi. Yang kedua ada model rent-seeking birokrat, yang birokrat menyalahgunakan kekuasaannya untuk memberikan akses. Yang ketiga ada mode predatory state yang penguasa negara menggunakan sumber daya untuk dirinya sendiri sehingga kemiskinan di masyarakat meningkat. Selanjutnya adalah kelemahan teori liberalisme dan libertarian perspektif dan juga neoclassical economy, di mana ini dikritik oleh teori Marxisme, di mana yang pertama itu adalah Marx berpendapat bahwa kapitalisme itu merupakan suatu implementasi dari bentuk ketidakadilan antar individu karena kapitalisme itu tidak peduli pada masalah sosial yang terjadi pada masyarakatnya. Terus juga melihat sebagai faktor terjadinya konflik antar kelas di dalam struktur masyarakat itu sendiri. Dalam artian implementasi dan tujuan dari kapitalisme hanya semata untuk memperkaya diri mereka sendiri dan berusaha menindas buruh. Yang kedua adalah sebenarnya apabila kita berbicara mengenai libertarian perspektif, maka timbul pertanyaan apakah sangat masuk akal apabila menjadi seorang yang libertarian. Nah sebenarnya belum ada di dunia ini negara yang mengadopsi prinsip pure libertarian itu sendiri, karena pada esensinya negara itu memiliki kekuasaan besar terhadap negaranya. Yang ketiga adalah banyaknya kontroversi yang ditimbulkan oleh perspektif libertarian, yang mana seperti free tax, mengizinkan aborsi, tidak ada tanah milik negara, semuanya itu tanah itu adalah milik orang perorangan dan dibebaskan menikah dengan sesama jenis. Next. Lalu, munculnya teori ekonomi kelembagaan baru yang berupaya memperbaiki struktur yang ada di lembaga pemerintahan. Menurut pemikiran Douglas North, institusi adalah lembaga yang bersifat memaksa dan memiliki norma-norma yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadikan masyarakat lebih aman. Kelembagaan menurut North dapat mengurangi unsur ketidakpastian dalam ekonomi, yaitu dengan adanya institusi yang terstruktur akan dengan mudah menyelesaikan permasalahan secara lebih terkoordinasi, sebab dengan adanya koordinasi dari para aktor yang struktur, maka bisa mengatasi masalah yang serius yang terjadi dalam negara tersebut dengan demikian.
North memberikan sebuah masukan bahwa yang paling utama itu institusi harus diperbaiki, dan pembuat onar juga harus diberhentikan. Teori kelembagaan mengatakan bahwa institusi merupakan set of norms yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan juga perekonomian suatu negara. Sehingga untuk mengatasi permasalahan dalam pasar, diperlukan institusi dan aturan yang baik. Next. Selanjutnya ada analisis kasus. KPK membeberkan kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan 4 orang lainnya terkait bansos dalam rangka penanganan COVID-19. Hal ini diawali dengan ada pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako dari Kemensos RI tahun 2020. Pengadaan bansos tersebut bernilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan 2 periode. Juliari menunjuk Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut. Dari upaya ini, diduga disepakati adanya fee dari setiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekanan kepada Kemensos melalui Matius. Dalam hal ini, Ketua PK Firly Bahuri mengatakan bahwa setiap paket bansos terdapat fee yang disepakati sebesar 10.000 per paket sembako. Kemudian terhadap penunjukan kontrak pekerjaan yang dibuat oleh Matius dan Adi dengan beberapa supplier sebagai rekanan, diantaranya adalah Ardian IM dan Haris Idabuke dari unsur swasta, dan PT Raja Wali Parama Indonesia yang diduga milik Matius. Next. Lalu di sini juga ada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Selvi, di mana selaku orang kepercayaan Juliari sekaligus juga sekretaris di Kemensos, untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Sedangkan untuk periode kedua, pelaksanaan paket bansos, terkumpul uang fee sejumlah sekitar 8,8 miliar. Next. Selanjutnya ada kondisi politik ekonomi di Indonesia di tahun 2021 yang menjadi peluang dan penghambat perekonomian Indonesia di tahun 2022. Uncertainty adalah variabel yang tidak bisa diketahui sehingga tidak bisa diukur dan akhirnya susah untuk membuat atau mengambil keputusan. Lalu bentuk uncertainty dan certainty ini dapat melihat kondisi politik ekonomi di Indonesia di tahun 2021 yang bisa menjadi penghambat atau peluang perekonomian di Indonesia tahun 2022 adalah kondisi perekonomian Indonesia selama COVID-19. Uncertainty ini terdapat 2 jenis. Yang pertama adalah temporary uncertainty, yang kedua ada forever uncertainty. Lalu ada contoh kasus uncertainty, yaitu kasus korupsi bantuan sosial selama COVID-19, di mana yang seharusnya bantuan sosial tersebut untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena di PHK. Ada juga hambatannya, yaitu penanganan pandemi kurang berhasil dengan dibuktikannya masih banyak korban jiwa setiap harinya. Kurangnya produksi dalam negeri yang menyebabkan pendapat negara tidak ada, dan akhirnya bisa menyebabkan negara Indonesia berkurang dan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mengalami resesi. Certainty, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya mencapai 5,0% pada tahun 2022. Proyeksi ini lebih baik dibandingkan prediksi sebelumnya di angka 4,8%. Adapun pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi RI bisa mencapai 4,4%. Next. Selanjutnya, pada tahun 2022 diasumsikan dari cepatnya pemberian dosis vaksinasi COVID-19 kepada rakyat. Agar sesuai prediksi, Indonesia dapat menyelesaikan 3 tantangan, yaitu menang melawan penyebaran COVID-19 dengan vaksinasi massal, mensejajarkan strategi fiskal dan moneter sampai pemulihan ekonomi lebih kuat, dan mengembangkan strategi fiskal jarak menengah seperti meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan menekankan belanja prioritas. Apabila peluang terhadap perekonomian Indonesia bisa tercapai, maka kasus korupsi yang ada di kalangan birokrat harus diatasi dan dihilangkan serta adanya perbaikan institusi di dalam lembaga pemerintahan di Indonesia. Next. Jadi kesimpulannya, berdasarkan kasus yang kami analisis adalah kasus korupsi itu sangat membahayakan bagi perekonomian suatu negara. Sebagai birokrat atau pemimpin yang menjabat dalam pemerintahan yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat, itu tidak seharusnya melakukan tindakan yang dapat merugikan rakyat, apalagi dilakukan dalam kondisi Indonesia yang sedang dalam keadaan sulit, yaitu di tengah masa pandemi. Bantuan sosial yang ditujukan kepada masyarakat seharusnya didistribusikan secara merata dan bukan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi juga termasuk salah satu contoh
contoh isu ketidakpastian politik yang akhirnya bisa merugikan negara karena menyebabkan anggaran negara untuk didistribusikan itu menjadi tidak tepat sasaran. Maka dari itu dalam hal ini struktur atau institusi lembaga pemerintahan Indonesia itu harus diperbaiki, apalagi orang-orang yang ingin masuk ke partai politik itu harus bisa menjaga komitmen dan janjinya selama masa kampanye dan selama masa jabatannya. Baik, itu yang dapat kami sampaikan mengenai kasus kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.